Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai daripada pelajaran kita yang mana kitab ini bernama kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani dan disyarahkan oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Di dalam kitab ini Al-Fakir akan menjelaskan daripada kalimat-kalimat yang mana kalimat ini ialah kalimat yang senantiasa kita lakukan, senantiasa kita ucapkan, tapi juga senantiasa kita remehkan. Padahal kalimat-kalimat ini adalah suatu kalimat yang sangat besar faedahnya. Yang lagi kalau lagi majelis jangan ribut. Dengarkan. Yang mana kalimat ini ialah kalimat yang ringan, yang enteng di mulut kita, yang mudah kita ucapkan, tetapi ada juga orang-orang yang mereka merasa ucapan ini tidak ada artinya. Maka sekarang Al-Fakir akan membukakan bagi kita supaya kita bisa mendalamkan daripada kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin lam qala al-faqih Abu Laits rahimahullahu taala, berkata seorang ulama yang bernama Abu Laits As-Samarqindi. Imam ini bernama Abu Laits As-Samarqindi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, man hafadha sab'a kalimatin wa huwa syarifun indallah ta'ala wal malaikah. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, bayangkan 7 kalimat. 7 kalimat ini pun tidak panjang-panjang, pendek. Ini baru Al-Fakir bukakan dulu biar kita 7 kalimat ini panjang apa pendek. 7 kalimat ini suatu yang pendek. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, maka dia menjadi mulia di sisi Allah dan sisi malaikat. Wa yaghfirullah dzunubahu, dan diampuni Allah dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya tadi diumpamakan seperti busa-busa yang ada di lautan, buih-buih yang ada di lautan. Terus apalagi dilanjutkan oleh Imam Abu Laits As-Samarqindi. Beliau lanjutkan, wa yajidu halawatat ta'ah, dan dia akan mendapatkan yang namanya kelezatan ketaatan kepada Allah, kemanisan daripada ketaatan kepada Allah. Wa yakunu hayatahu wa mamatuhu khaira, dan dijadikan kehidupan dan kematiannya dalam keadaan baik. Jadi ingatkan 7 kalimat ini, barang siapa yang kita senantiasa menjaga, di setiap detiknya, di setiap waktunya kita menjaga kalimat ini, maka yang pertama tadi Al-Fakir sebutkan, yang pertama dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan sisi malaikat pertama. Yang kedua, mendapatkan pengampunan dosa, walaupun dosanya tadi seperti buih-buih di dalam lautan. Yang ketiga, mendapatkan kemanisan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, dia dalam hidupnya dan dalam meninggalnya dalam keadaan baik. 4. 7 ini kita biasa menghafalkannya atau menjaganya walaupun pendek, tapi kita bisa, maka 4 ini yang kita akan dapatkan. Dan kita juga hidup cuma minta 4 ini, tidak banyak. Kita hidup cuma minta 4 ini. Apa yang kita minta 4 kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita pasti pengen mulia. Benar tak? Kalau mulia di sisi manusia, itu pasti ada nyampaknya. Kalau mulia di sisi manusia, itu pasti ada
sebabnya ada sesuatu. Tapi kalau sisi Allah tidak mungkin bakal nyampak lagi. Mulai di sisi Allah dan sisi malaikat pasti nyampak lagi tak? Tidak, karena sudah natap. Tapi kalau di sisi manusia kadang-kadang jatuh. Dan yang kedua, apa yang kita pengenkan? Pengampunan dosa sudah pasti. Kita pasti minta diampuni dosa sama Allah. Kita ini pasti, bukannya kita ini Nabi, bukannya apa, pasti kita pernah melakukan suatu dosa, suatu kesalahan. Itu kesalahan itu cuma untuk Nabi untuk bikin kesalahan. Tapi kalau kita bikin yang namanya dosa. Yang kedua, minta pengampunan dosa sama Allah. Yang ketiga, apa kita minta? Setiap kita ibadah kepada Allah pasti kita pengen yang namanya kemanisan. Maksud apa kemanisan ini? Kekhusyuan di dalam ibadah. Pasti kita pengen itu kan? Tidak mungkin kita ibadah ini cuma biasa kayak biasa habis sholat sudah berlari, tidak melakukan amalan-amalan lain, tidak. Pasti kita di setiap waktunya pengen yang namanya mendapatkan kelezatan di dalam ibadah. Merasa ibadah itu lemah, tidak rasa ibadah itu menjadi beban. Kita pengennya kan? Mungkin kita selama ini tatkala ada panggilan azan merasa kita ini dibebani dengan yang namanya ibadah. Tapi kalau sudah kita mendapatkan yang namanya halawatut ta'ah, kemanisan di dalam ibadah, pasti hilang galau-galaunya. Maka itu kita minta itu juga, kemanisan di dalam ibadah. Yang terakhir apa yang kita minta sama Allah? Kita pengen hidup dalam keadaan baik dan meninggal dalam keadaan baik. Itu kan empat kepengenan kita hidup di dunia. Maka seorang ulama ini sudah mencakupkan empat ini bisa kamu dapatkan apabila kamu menjaga dengan 7 kalimat ini. Ya, dengarkan seksama mungkin. Ya, kalau nak catat boleh, yang ada buku. Ya, kalau udah ketik buku dihafalkan 7 kalimat ini dan juga diamalkan. Apa daripada 7 kalimat itu? Yang pertama, kalimat yang pertama, al-ula ayyakula inda ibtida'i kulla syai'in bismillah. Ya, hendaknya di setiap kamu ingin memulai suatu pekerjaan, ini dengan garis miring pekerjaan yang baik. Di setiap kamu ingin memulai suatu pekerjaan, maka jagalah jangan sampai lupa untuk membaca ucapan bismillah. Nah, lengkap juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Di setiap kita nak perbuatan baik, ucapkanlah itu, jangan sampai lupa. Walaupun perbuatan tadi perbuatan yang sepele, tapi ini bisa dikatakan kalau kita lakukan ini mendapatkan pahala. Misal ada batu di jalan, kita ambil bismillah ngutal ke tempat yang lain. Atau pergi ke kantor misalnya, pergi tempat gawean, jangan lupa pas kita nak melangkahkan kaki, pas kita nak mulai pekerjaan kita, jangan lupa mengucapkan bismillah. Bahkan kalau perlu di setiap apapun, misal dari kantor keluar rumah ucap bismillah, sampai di kantor, masuk ke kantor ucap lagi bismillah, nak balik dari kantor ucap bismillah. Ya, pokoknya setiap apa yang kita ingin mulai, ya, yang namanya suatu pekerjaan, jangan lupa kita ucapkan bismillah. Ini kalimat yang pertama. Wasaniyah, dan yang kedua, ayyakula indal faragh kulla syai'in alhamdulillah. Yang kedua ialah di setiap kamu menyelesaikan suatu pekerjaan, jangan lupa ucap alhamdulillah. Bisa buka bismillah tadi. Nah, awal mulai bismillah, sudah selesai alhamdulillah. Ini termasuk juga
daripada perbuatan yang wajib atau perbuatan yang sunnah. Sama baik. Jangan yang makruh apalagi haram. Perbuatan yang wajib atau yang sunnah atau yang mubah hukumnya, kalau kamu nak lakukan macam ini tidak apa-apa. Pindah ke sendok, bismillah. Habis naruh sendok, alhamdulillah. Itu perbuatan yang mubah, tapi bisa mendapatkan pahala. Jadi ingat, perbuatan yang mubah atau yang wajib atau yang sunnah, maka boleh kita lakukan ini. Awali dengan bismillah, selesai mengucap alhamdulillah. Jangan kita, terkadang orang ini salah macam ini. Tatkala dia dapat suatu kenikmatan, dia mengucap alhamdulillah. Dia mengucap alhamdulillah. Pas dapat kenikmatan pasti wong tak lupa yang namanya mengucap alhamdulillah. Tapi kalau dia dapat suatu musibah, walaupun yang kecil musibahnya, ada pernah dengar tak mengucap alhamdulillah? Ada yang pernah dengar tak? Masang paku, dia pegang paku, yang tergebuk bukan pakunya, tangannya. Pernah tak dengar? Alhamdulillah, tangan aku kena gebuk. Pernah dengar tak? Adanya apa? Ngerutuk dan marah. Sialnya aku hari ini nak ngebuk paku, ternyata ngebuk tangan. Padahal ini apa? Nikmat bukan? Kamu pikirkan, nikmat bukan? Kena gebuk besi tu, kena gebuk palu tu, nikmat bukan? Nikmat tak? Anggap ragu-ragu tu. Nikmat tak kena palu? Nikmat. Apa nikmatnya? Mengingatkan kita bahwasanya hidup ini pasti merasakan yang namanya sakit. Kalau orang sudah ingat sakit, pasti masih ada sifat sombong tak? Apa yang disombongi? Dia kena gebuk masih sakit. Ini menunjukkan kita bahwasanya kena palu baik itu nikmat. Apa nikmat tadi? Mengingatkan kita bahwasanya kita ini makhluknya Allah yang pasti kena yang namanya sakit. Mengucap alhamdulillah tak? Mengucap alhamdulillah masih diingatkan Allah. Paham maksudnya di sini? Jadi kena gebuk tak apa-apa Ustaz. Jadi kena gebuk tidak apa-apa. Jangan nemen juga ujung-ujungnya ngerotok. Kalau sekali tak apa, cuma ingatkan tapi kalau 2 kali jangan nunjuk lagi, salah kamu dewek. Jadi itu yang kedua, jadi mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, ayyakula idza jara ala lisan ma la ya'nihi astagfirullah. Ini terjadi dengan kita sama-sama. Apabila terlintas di lidah kita, terlintas di mulut kita ucapan yang tidak pantas untuk kita ucapkan, maka jangan lupa ucap astagfirullah. Lagi marah, dongkol, keluarlah ucapan-ucapan yang tidak pantas kita ucapkan, yang tidak cocok untuk kita. Maki-maki baju macam ini, maki-maki kopiah, maki-maki sarung, maki-maki Islami, tapi pas lagi marah mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak etis untuk kita ucapkan. Ngomong inilah, ngomong itulah, dalam keadaan marah. Maka dikatakan kalau kita lagi terlintas di mulut kita ucapan seperti itu, maka cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah. Jadi gantilah ucapan yang jelek tadi dengan ucapan yang bagus. Setan tuh kan seneng nian. Setan tuh seneng nian. Kamu lagi marah dipanas-panasi, kamu keluar nambah panas kamu. Padahal cuma sikok kato, setan macam itu. Kita padahal cuma nak satu kato, akhirnya karena panas tadi timbul kato kedua, kato ketiga, sampai kato ke
10. Nah, jangan sampai macam itu. Tatkala kita timbul ucapan yang pertama yang tidak pantas, mulai langsung gitu timpal ke dengan ucapan astagfirullah. Jangan melok lagi. Jangan ada yang namanya ucapan kedua, ucapan ketiga sampai ucapan ke-10. Maka dikatakan tadi, apabila terlintas di lidahmu ucapan yang tidak pantas kalian ucapkan, maka ucap astagfirullah. Ya, ingatkan itu ya. Ini kan terjadi. Ya. Tidak sengaja Ustaz lagi marah. Tidak sengaja lagi marah. Ya. Karena apa? Marah itu ya, terkadang dengan ucapan yang kita keluarkan, ucapan yang tidak pantas tadi, malah timbul lagi kemarahan kita. Ya, bukannya malah nyenang ke bukan malahan kita ngucap gitu bukan nambah puas hati kita, bukan. Ada ngomong, biarlah aku nak ucapkan itu, yang penting hati aku puas. Pernah dengar tak? Ya. Aku nak katoi dia, aku nak marah dia, yang penting hati aku puas. Nah, ini orang yang salah. Ya, saya pernah dengar orang macam itu. Biarlah aku nak ngatoi dia, yang penting aku puas hati aku pacak ngatoi dia. Padahal inilah ucapan-ucapan yang macam inilah bakalan buat kita nambah panas, bukan nambah dingin. Apa yang bisa membuat hati kita dingin? Ucapan tadi, astagfirullah. Ingat sama Allah, astagfirullah. Jadi lupa nak ngucap yang tidak pantas tadi, lupa. Kita langsung pikiran kita nak mengucapkan lagi, hati kita nak mengucapkan lagi, langsung timbal ke astagfirullah. Jadi lupa, hilang. Ini yang ketiga, hal yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, yang nomor 4 ialah idza arada fa'ala insyaallah. Kalau kalian pengen lakukan sesuatu, jangan ucapkan oke, siap. Ya, insya Allah. Di setiap kita apa jangan pernah yang namanya janji sama orang. Ya, Ustaz, ulang tahun aku datang ya. Ya, kita ada kemaulidan. Siap. Ya, ini ucapan ialah ucapan yang menandakan sudah nak mendahulu ke Allah, maksudnya di sini. Maka tidak boleh ya. Kita biasakan dia setiap apa kawan ngundang, apa nak janji sama kawan, jangan pakai ucapan siap atau oke. Langsung jawab insya Allah. Biasakan diri kita. Karena kita tidak baca mendahulu ke Allah. Kita pengen walaupun cuma tinggal sejam lagi, jangan kebiasaan ucap siap, jangan. Biasakan ucap insya Allah. Kita tidak tahu. Kita sudah niat, kuat niat, nak jalan tadi nyampak tidak jadi tempat kawan. Maka diajarkan kita jangan mengucapkan sesuatu yang menjanjikan kepada orang. Biasakan mengucapkan insya Allah. Yang kelima, idza istaqbala ilaih fi'la makruh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini ajaran juga untuk kita. Apabila kita menerima suatu perbuatan yang kita benci, menerima sesuatu perbuatan yang kita benci, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu melawan, maksudnya kita tidak mampu lawan, benci kita sama hal ini, tidak galak kita lakukan, tapi kita tidak punya kekuatan, maka kita sandarkan diri kita sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita sandarkan diri kita sama Allah. Ya, hanya yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kita sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan merasa diri kita kuat. Makanya jangan merasakkan diri kita kuat. Aku bisa dewe ini, aku bisa ngelawannya. Tidak. Kita sandarkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Jadi intinya menguatkan diri kita bahwasanya kalau kita tidak mampu untuk mencegah daripada suatu perbuatan yang dia benci, maka kita sudah yakin bahwasanya Allah akan menolong kita dengan kekuatannya. Ya, sudah kita lawan masih tidak mampu juga, maka kita sandarkan la haula wala quwata illa billah. Yang keenam, ayyakula idza asabahu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di setiap dia tertimpa musibah, walaupun musibah itu kecil atau besar, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan kalian salah kaprah mengucapkan inna lillahi cuma untuk meninggal bukan. Ya, ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan nyampak, diapakan? Diapakan kalau kawan nyampak? Ayo. Diketawa, jangan. Ya. Diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena musibah. Tapi kalau kawan kau tak paham, jangan. Kau dikatakannya, hai kau ini nyumpah ke aku mati. Ya, ngapa kau mengucapkan innalillah? Dia tahu kalau Ustadz kami ngomong innalillah ini bukan untuk orang meninggal baik. Setiap kita kena musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati misal, ucapkan apa lampu mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati. Pokoknya hal-hal apapun yang bisa dikatakan itu musibah bagi kita, maka kita ucap, banyak-banyak ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena babet batu, walau kecil, babet batu, kawan tak sengaja megang batu, dilemparkannya kena mata gitu. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa walaupun hal kecil itu kita banyak-banyak mengucapkan kalimat ya innalillah. Yang terakhir ma'asyiral hadirin, hal yang bisa kita mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yazal yajri ala lisani fil laili wan nahar kalimatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Dan tidaklah berlalu dari lisanmu setiap malam atau siang, jangan pernah lupa untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah lupa. Jangan juga nak banyak-banyak. Yang penting jangan sampai kita lupa terhadap ucapan tauhid, kalimatun tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu 7 daripada kalimat yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Lais At-Tamarkini kepada kita. Insyaallah kita bisa menjaganya di setiap waktu kita. Sekali lagi Al-Fakir nanya kepada antum-antum sekalian, yang pertama apa kalimat? Bismillah. Yang kedua Alhamdulillah. Yang ketiga Astagfirullah. Yang keempat selalu mengucap insyaallah. Yang kelima la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang keenam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh atau yang terakhir
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek apa panjang? Pendek singkat. Tapi ada tak mengamalkan ini? Jarang. Maka insyaallah bagi kita yang sudah mendapatkan daripada amalan ini termasuk amalan ya. Amalan untuk akhirat kita. Bisa juga untuk dunia. Bisa tadi. Bisa juga untuk dunia. Ya. Kalimat yang kecil, pendek, tapi subhanallah besar faedahnya untuk kita. Ya, kita doa sama-sama insyaallah kita bisa mengamalkan daripada 7 ini dan bisa mengistiqomahkan untuk melafazkannya di setiap waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.